Pagi kita bergabung dengan Asep Barbara, rekan kami yang ada di Polda Jawa Barat. Asep Barbara, informasi yang kami ketahui Ibtu Rudiana akan dipanggil ya oleh Polda Jawa Barat hari ini. Ya, oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Asep Barbara. Nanti kami akan bergabung lagi dengan Mapolda Jawa Barat ya. Kami lanjutkan kembali. Pak Arianto, artinya sebenarnya kalau kemudian ini PK belum selesai, tapi Barreskrim Polri sudah bergerak cepat mengenai hal ini. Tadi dikhawatirkan jika kemudian dikhawatirkan jika kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada tekanan dan lain-lain. Kemudian hasil pernyataannya berbeda. Apakah tidak rancu, Pak Arianto? Apa yang berbeda? Hasil keterangannya. Hasil keterangan daripada antara yang di persidangan dan juga nanti yang akan kemudian diminta keterangan oleh Barreskrim. Ada kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, Pak? Ya pasti berbeda dong. Kalau ini hasilnya ya kalau direka ulang pasti hasilnya berbeda kan. Sekarang aja udah berbeda kan. Dulu putusan pengadilan mengatakan gitu, tapi kenyataannya saksi-saksi yang bermunculan sekarang kan sangat berbeda. Bertolak belakang semua. Kan ini antara positif dan negatif. Pak Kapolri pengennya sebetulnya apa yang mau terjadi itu. Makanya ditanya ulang lagi mulai dari penyelidikan dulu. Dari orang yang menangani pertama kali sampai kemarin terakhir itu ditelisik kembali apa yang terjadi sesungguhnya. Gitu. Jadi nggak usah nunggu PK, nanti apakah ini dikabulkan apa tidak, tapi dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kan PK ini ya, kalau seandainya terjadi ya, dikabulkan atau tidak, itu tugas polisi untuk melanjutkan penyidikan itu kan, yang masih belum selesai kan, gitu kan. Tapi penyelidikan itu nanti dilanjutkan dengan modal yang lengkap. Bukan hanya keterangan dari BAP yang dulu sudah berhasil, kemudian ditambah saksi-saksi yang menentang itu dilengkapi, sehingga penyidikan selanjutnya itu transparan dan bisa diakui kebenarannya. Keterangan mana yang benar gitu ya. Contoh misalnya kalau dulu nggak pakai scientific seperti tuntutannya Indra Giri itu ya. Sekarang tak buka semualah scientificnya itu gitu. Jadi intinya apa penyelidikan kembali ini tanpa menunggu PK. Gitu. Oke, Bang Edwin, ada kekhawatirankah begitu ya? Mungkin bukan tidak dengan Saka Tatal ya. Tapi kan harapannya begini, ada ucapan dari atau pernyataan dari Saka Tatal, ia berharap hasil dari PK ini juga berdampak kepada nasib 7 yang lainnya begitu. Tapi kalau ternyata ada upaya pemeriksaan seperti ini yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap 7 terpidana, ada kekhawatiran nggak dari Anda? Khususnya untuk klien Anda. Gitu. Saya rasa enggak ya. Tapi jadi gini Mas Arief, kalau seandainya, bukan seandainya, ini faktanya. Bahwa yang tadi Pak Arianto sampaikan, scientific crime investigation itu, kan memang dilakukan ketika 2016 di peristiwa itu ya. Dengan adanya hasil visum, hasil forensik, bahwa saksi mata atas peristiwa itu kan tidak ada. Hasil visum dan forensik itu juga sama sekali tidak ada menyimpulkan adanya peristiwa pembunuhan. Karena memang dia menjelaskan luka-luka dan penyebab kematian. Termasuk ada keterangan dari dokter forensik yang dihadirkan di persidangan, bahwa satu misalnya tidak ada luka akibat senjata tajam. Kemudian ada hal yang menarik dari keterangan dokter itu, bahwa luka trauma tumpul itu biasa dialami korban laka lantas di aspal yang mulus, gitu loh. Maksud saya, Mas Arief, kalau seandainya pengadilan, hakim mempertimbangkan keterangan ahli visum forensik ini, itu juga tidak bisa membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi, termasuk soal penemuan sperma, karena tidak didukung adanya atau tidak peristiwa pemerkosaan, ya kan? Karena itu bisa konsensual, bisa kekerasan seksual, gitu. Jadi yang tidak nyambung adalah tidak bersesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan dan putusan itu nggak nyambung. Jadi kalau tadi bilang perbedaan-perbedaan itu bukan soal bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi membaca fakta persidangannya dari sejak awal sudah bermasalah. Gitu. Ada kekhawatiran tidak membaca fakta persidangan ini yang saat ini kemudian kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian? Khawatir tidak akan ada intervensi dan lain-lain? Saya rasa kita nggak perlu khawatir kalau Kapolri masih dengan komitmen yang sama ketika 20 Januari 2021 ketika Kapolri di hadapan DPR ya menyampaikan agenda-agenda kepolisian untuk sama-sama jabatannya. Penuntasan ini ya. Termasuk juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Gitu. Nah saat ini kan kita melihat ya bahwa dari apa yang mengemuka bagaimana dari ayah dari Eki ya
yang kemudian mendorong peristiwa ini menjadi ada dan kemudian menjadi perkara pidana. Ini kan bagai duri dan daging, ya. Persoalannya kecil, tetapi kemudian menggerogoti. Gitu. Seharusnya dicabut aja. Ini kan yang mau diungkap. Ngapain menjadi beban Polri? Gitu. Ya, tapi kan tidak serta-merta bisa mencabut itu. Ini yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini kan, Bang. Ya, tapi juga lambat. Lambat ya. Lambat, Mas Heri. Saya malah ingin kita fokus kasus ini ya. PK Sakatatal tinggal menunggu hasil saja karena sudah diserahkan ke MA. Tapi apakah nanti ada substansi pertanyaan yang akan kemudian ditanyakan kepada mereka yang dipanggil hari ini berkaitan dengan Sakatatal, terkait peran, terkait dengan posisi pada saat terjadi tindak pidana. Nah, kalaulah bahkan juga keberadaannya pada saat itu kalau 6 orang itu kemudian menyatakan ternyata Sakatatal ada hubungan dengan tindakan pidana kemarin, ya berarti ini berkaitan lagi dengan PK yang kemarin kan? Nah, jadi ini yang perlu kita lihat adalah substansi nanti dari pertanyaan itu, apakah memang salah satunya berfokus ke sana, walaupun mungkin fokus pertanyaannya tidak tajam ke sana ya. Saya membayangkan itu, tapi bisa Anda ceritakan kembali misalnya kemarin itu seperti apa peran dan apa yang terjadi yang Anda ketahui kan begitu. Mungkin nggak akhirnya menuju ke sana, walaupun tadi kalimatnya tidak tajam, tidak langsung konkret menyatakan demikian, tapi bisa saja itu mengalir pertanyaan itu dijelaskan oleh para terpidana. Nah, kalau sampai itu yang terjadi dan itu disampaikan nanti ke publik ya kita harus siap-siap. Edwin Partogi siap-siap ya. Terutama Bang Edwin, kita nggak punya urusan dalam kasus ini. Kita hanya menyaksikan saja. Ya, kita hanya menyampaikan yang benar menurut apa yang kita pelajari saja. Itu dia. Tidak kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari pemeriksaan dari Barreskrim Mabes Polri ini untuk bisa mengungkap semuanya. Itu harapan kita semua Pak Arianto ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Bapak sudah pernah hadir di studio kami. Terima kasih. Apa kabar Indonesia Pagi. Salam sehat selalu.